Selamat pagi Pak, silahkan masuk. Perkenalkan nama saya Davina, saya mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan yang akan menjelaskan mengenai penyakit Bapak pada hari ini. Apakah boleh Pak? Sebelumnya saya izin konfirmasi identitas pasien terlebih dahulu ya Pak. Apakah benar dengan Bapak Ratno umur 35 tahun? Baik Pak, saya akan mulai menjelaskan penyakit Bapak ya. Jadi Bapak telah didiagnosis dengan tuberkulosis atau biasa disebut atau disingkat juga sebagai TBC. Jadi TBC ini merupakan sebuah penyakit peradangan pada saluran pernafasan atas Bapak yang disebabkan oleh adanya bakteri Mycobacterium tuberculosis yang masuk ke dalam tubuh Bapak, terutama masuk ke paru-paru melalui udara pada saat Bapak bernafas. Untuk penularan tuberkulosis, TBC ini dia penularannya melalui droplet. Jadi misalnya dari orang yang sudah terkena tuberkulosis ini batuk, bersin, atau pada saat berbicara. Maka dari itu sangat penting untuk Bapak menggunakan masker setiap saat, apalagi pada saat awal-awal pengobatan TBC ini, beberapa minggu pertamanya, untuk menghindari penularan TBC ke orang lain. Lalu untuk gejalanya, biasanya gejalanya seperti batuk selama lebih dari atau sama dengan 3 minggu, lalu batuk berdarah atau berlendir, nyeri dada atau nyeri pada saat batuk dan bernafas. Lalu ada penurunan berat badan secara tiba-tiba, merasa kecapean, demam, menggigil, berkeringat pada malam hari, dan kehilangan nafsu makan. Dapat Bapak lihat juga ya dari gejalanya yang sudah saya sebutkan, tadi ada beberapa yang merupakan termasuk gejala Bapak. TBC ini disebabkan oleh bakteri yang menyebar dari satu orang ke orang lain ya Pak, melalui droplet mikroskopik yang menyebar di udara. Hal ini dapat ditularkan dari orang yang memiliki tuberkulosis aktif pada saat dia batuk, berbicara, bersin, meludah, tertawa, atau menyanyi. Lalu untuk pengobatannya, kasus penyakit Bapak ini kan TBC baru ya, jadi perawatannya akan dengan obat anti tuberkulosis atau biasa juga disebut dengan OAT. OAT ini terdiri dari 4 macam Pak, yaitu ada isoniazid, rifamycin, etambutol, dan pyrazinamide. Pengobatan ini akan dilakukan selama 6 bulan, tapi dipecah 2 bulan dan 4 bulan. Jadi 2 bulan pertamanya ini Bapak harus minum yang isoniazid dan rifamycin, sedangkan 4 bulan berikutnya itu Bapak harus minum yang etambutol dan pyrazinamide. Dan ini berlangsung setiap hari. Obat ini harus diminum teratur sesuai ketentuannya ya Pak, karena kalau Bapak bolong 1 hari saja, maka pengobatan ini harus dimulai lagi dari awal dan akan membahayakan diri Bapak mengenai hal itu. Jika akhirnya misalnya Bapak berhenti di tengah, nanti bisa-bisa tubuh Bapak itu jadi kebal dengan obat-obat tersebut. Jadi Bapak tidak dapat meminum obat tersebut lagi sampai akhirnya harus carikan alternatif lain. Jadi lebih baik ada satu anggota keluarga atau mungkin tenaga medis yang mengingatkan Bapak setiap hari untuk rutin meminum obatnya. Untuk kontrolnya bisa dengan setiap 2 minggu dulu, kalau sudah membaik baru bisa diubah menjadi 1 bulan, dan itu juga akan dipantau. Lalu untuk komplikasi tuberkulosis sendiri ada efeknya nih Pak kalau misalnya Bapak nggak minum obat. Karena kalau misalnya TBC yang nggak diobatin, akan ada beberapa komplikasi seperti batuk darah, pneumotoraks, gagal nafas, gagal jantung, dan efisi pleura, dan gejala-gejala yang Bapak sudah alami nanti. Yang sekarang ini nantinya akan lebih parah lagi yang Bapak rasakan. Lalu untuk komplikasi obatnya sendiri juga ada efek sampingnya, maksudnya mulai dari warna urin jadi kemerahan. Tapi kalau untuk masalah warna urin jadi kemerahan ini sebenarnya tidak ada apa-apa, tidak ada yang salah. Lalu tapi ada komplikasi lain, efek samping lainnya seperti kayak gangguan penglihatan, saraf, dan fungsi hati. Nah, kalau misalnya Bapak mengalami hal tersebut, datang saja dan katakan saja ke saya agar kita bisa atur lagi dosisnya, atau mungkin saya dapat memberikan obat untuk efek samping tersebut. Lalu harus dilakukan perubahan gaya hidup sehat ya Pak. Bisa dimulai dengan minum obatnya secara teratur, perbaikan gizi dengan makan makanan yang bergizi, dianjurkan dengan makan makanan tinggi protein. Lalu penting banget untuk perbaiki ventilasi ruangan yang tertutup di rumah Bapak. Lalu selalu gunakan masker agar tidak tertular dengan orang lain, agar tidak menularkan dengan orang lain. Terus jangan meludah di sembarang tempat. Usahakan sering mendapat sinar matahari. Jadi Bapak sering-sering berjemur aja. Lalu menjemur kasur dan bantal di pagi hari. Terus barang-barang Bapak itu dicuci lebih baik secara terpisah ya. Dan juga menjaga kebersihan dan selalu menggunakan masker. Dan jangan bergantian alat makanan dan minuman dengan orang lain dan dengan orang di rumah. Dan sebaiknya bila Bapak merokok, rokoknya dihentikan saja ya Pak, dan juga harus menjauhi asap rokok agar tidak terus-terusan batuk. Lalu Bapak dapat menjaga kebersihan juga dengan cara mandi 2 kali sehari,
potong kuku, mengganti pakaian secara rajin, menyapu kamar dan membersihkan kamar, mencuci peralatan makan dan pakaian, lalu lakukan olahraga ringan minimal 1 kali per minggu seperti jalan santai, jogging, berenang, skipping, dan sebagainya. Untuk ventilasi rumah ini bisa dengan membuka pintu dan jendela kamar setiap pagi dan dengan tujuan agar sirkulasi udara itu dapat berganti dan sinar matahari dapat masuk ke dalam ruangan. Lalu Bapak juga lebih baik rajin cuci tangan sebelum dan sesudah makan serta kalau habis memegang benda-benda dimanapun. Mungkin itu saja penjelasan penyakitnya dari saya. Apakah ada pertanyaan, Pak? Ini dok, saya ada beberapa pertanyaan karena saya kan nggak ngerti ya tentang TBC. Saya mau nanya, kalau TBC itu sama nggak sih sama flek paru? Kalau TBC itu dan flek paru itu sebenarnya satu penyakit yang sama, jadi sama-sama tuberkulosis kedua hal tersebut. Namun kenapa ada orang yang nyebutnya flek paru, itu karena flek paru itu merupakan bahasa awam dari TBC, sedangkan TBC atau tuberkulosis itu merupakan bahasa medisnya. Ada lagi, Pak? Oke, ada lagi nih. Kenapa ya saya bisa dapat penyakit ini? Jadi untuk Bapak dapat penyakit ini tuh dari penularan secara droplet. Jadi ada orang yang memiliki TBC aktif dalam tubuhnya dan itu menularkan TBC-nya ke Bapak dari droplet mikroskopik. Jadi bisa pada saat dia mungkin berbicara, bersin, batuk, menyanyi, atau mungkin pada ketawa. Jadi pada saat waktu-waktu di mana orang tersebut sering membuka mulut dan Bapak terkena seperti itu. Ada lagi, Pak? Saya kan takut banget nih sama penyakit ini. Saya masih bisa nggak sih ngelakuin aktivitas rutin? Kalau untuk aktivitas rutin Bapak masih bisa dapat melakukannya seperti biasa, tapi lebih baik pada saat TBC-nya ini sudah inaktif dan agar tidak menular pada orang lain. Jadi sementara waktu ini mungkin 2 minggu pertama atau sampai pada saat kontrol saya sudah nyatakan TBC-nya ini sudah inaktif, Bapak lebih baik istirahat dulu di rumah dan melakukan perubahan gaya hidup yang lebih sehat di rumah, dan baru setelah sudah inaktif TBC-nya Bapak dapat beraktivitas seperti biasa lagi. Oke dok, penyakit ini bisa disembuhin nggak? Kalau untuk TBC sendiri itu dia bisa diubah dari aktif TBC ke inaktif atau latent TBC namanya. Jadi latent TBC atau inaktif TBC itu TBC yang ada dalam diri Bapak tapi tidak menular. Tapi dan juga bisa dikurangi gejalanya jika rutin minum obat dan juga rutin kontrol dan sering dipantau. Tapi TBC ini tidak bisa sepenuhnya hilang, Pak. Apakah ada lagi, Pak? Lagi, kalau untuk komplikasinya gimana dari penyakit ini? Oke, kalau Bapak tidak meminum obatnya secara rutin dan tidak melakukan pengobatan juga, maka ada komplikasinya pasti, Pak. Seperti batuk darah, pneumotoraks, gagal nafas, gagal jantung, atau penyakit namanya efusi pleura. Apakah ada lagi, Pak? Ada lagi. Kalau misalnya saya lupa nih minum obat, itu saya harus gimana? Kalau lupa minum obat dalam jangka waktu 6 bulan itu, maka kita harus ulah pengobatannya balik lagi ke awal. Jadi akan lebih baik untuk jangan putus sama sekali dan lebih baik ada orang yang mengingatkan. Berapa lama tuh saya harus minum obat terus? Selama 6 bulan ya, Pak, tidak boleh putus. Terus ada efek sampingnya nggak dari obat oral anti TBI itu? Seperti yang sudah sebutkan tadi, ada warna urin menjadi kemerahan, tapi ini merupakan salah satu efek samping yang normal saja, yang tidak apa-apa. Lalu ada juga gangguan penglihatan, gangguan saraf, dan gangguan fungsi hati. Kalau untuk gangguan lainnya, Bapak dapat mengatakan pada saya agar saya dapat mengurangi dosisnya atau memberikan obat lagi. Mungkin itu saja kali pertanyaannya, Pak. Apakah ada lagi? Udah dok, makasih ya dok. Oke, baik. Terima kasih, Pak, sudah mau mendengarkan. Semoga cepat sembuh ya, Pak, dan semoga bisa dilakukan secara rutin pengobatannya.